Adik-adik sudah siap belajar hari ini? Siap. Ya, kalau sudah siap silakan diatur dulu tasnya, tidak ada di atas meja. Oke, adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk pimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa silahkan. Sebelumnya ini mau kehadiran dulu ya. Adinda Jafar. Jadi pembelajaran hari ini yaitu mengenai proses desinfeksi peralatan kesehatan. Ya. Kenapa? Karena untuk mencegah supaya tidak terjadi penularan, maka alat-alat kesehatan yang digunakan itu harus dilakukan proses desinfeksi. Jadi materi kita hari ini yaitu mengenai proses desinfeksi peralatan kesehatan. Apa kaitannya desinfeksi dengan infeksi? Siapa yang tahu? Desinfeksi itu adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk membunuh infeksi seperti jamur, baru parasit dan bakteri. Ya, apa kaitannya dengan pembelajaran kita kemarin? Karena bahas tentang Infeksi. infeksi ya. Ya. Tepuk tangan dulu buat Alia. Oke, silakan perhatikan layar di depan ya. Apa itu desinfeksi? Desinfeksi adalah kerusakan, penghambatan, atau penghapusan mikroba yang dapat menyebabkan penyakit dan lain. Misalnya seperti pembusukan. Hal ini biasanya dapat dicapai dengan menggunakan bahan kimia. Jadi proses desinfeksi itu bisa dilakukan dengan menggunakan bahan kimia. Apa perbedaan desinfeksi dengan desinfektan? Sebelumnya saya mau tanya dulu. Ada yang tahu desinfektan itu apa? Apa? Bahan kimia ya? Ya. Jadi desinfektan itu adalah bahan kimia yang akan digunakan untuk untuk melakukan proses desinfeksi. Jadi sudah tahu ya membedakan mana apa itu desinfeksi dan apa itu desinfektan. Kalau desinfeksi adalah prosesnya, ya, tindakan ataupun prosesnya. Proses apa? Ya, membunuh kuman. Kalau desinfektan, desinfektan adalah bahan yang akan digunakan, ya, atau bahan yang digunakan atau bahan kimia yang digunakan untuk membunuh, untuk membunuh atau menghancurkan mikroorganisme. Macam-macam desinfektan yang digunakan untuk desinfeksi peralatan kesehatan. Ini yang paling banyak kita gunakan ya. Sebelum melakukan proses sterilisasi, kita melakukan desinfeksi terlebih dahulu dengan menggunakan beberapa desinfektan, yaitu ada larutan sabun, larutan Lysol, dan larutan klorin. Di sini juga proses desinfeksi ini juga nanti akan kalian lakukan di buka kanan, ya, bagaimana melakukan desinfeksi peralatan kesehatan. Itu tadi adalah jenis-jenis desinfektan, dan nanti sebentar adik-adik akan membuat larutan desinfektan
untuk mendesinfeksi peralatan kesehatan. Oke, silakan perhatikan dulu atau simak video yang ada di depan. Videonya. Bisa dilihat videonya? Perhatikan ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agromedis. Akhir-akhir ini kita sering mendengar RI. Mari kita lihat. Berikut adalah bahan dan alat yang diperlukan untuk membuat cairan disinfektan. Yang pertama adalah cairan disinfektan. Yang kedua adalah cairan pemutih baju. Yang ketiga adalah cairan pembersih lantai. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengaplikasikan cairan disinfektan adalah kain lap, botol semprot, gayung, dan ember. Oke adik-adik, dari simak videonya ya. Jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini, kompetensi dasarnya yaitu menerapkan desinfeksi peralatan kesehatan. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, adik-adik harus mampu membedakan apa itu desinfeksi dan disinfektan. Kemudian yang kedua, harus mengetahui macam-macam jenis desinfektan. Yang ketiga, mampu menerapkan atau melakukan proses desinfeksi. Dan yang keempat, mampu membuat larutan desinfektan. Adik-adik sudah paham? Ya. Oke, kalau sudah paham, saya bagi menjadi 3 kelompok ya. Silakan duduk seperti ini saja. Kelompok 1, kelompok 2 di sana, kelompok 3 di sini. Silakan untuk buka materi ataupun SOP yang sudah Ibu bagikan di WA. Kemudian pada hari ini kita akan membuat beberapa larutan desinfektan yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama adalah larutan sabun. Kemudian yang kedua Lysol dan klorin. Oke, silakan kelompok 1 untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya. Nanti setelah itu saya kasih kesempatan beberapa menit untuk mempersiapkan alat dan bahan.
Oke baik, di sini saya akan menjelaskan larutan yang kedua yaitu larutan lisol. Di mana kita membutuhkan 1 liter air dan juga campuran lisol 2%, yaitu kita menggunakan 20 cc. Kegunaannya untuk mensterilkan alat-alat kesehatan yang digunakan untuk pasien yang mengidap penyakit menular selama 24 jam. Kemudian larutan sabun akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sekian dari kelompok kami. Kami berharap ada kritik dan saran dari teman-teman. Jadi kesimpulannya yang kalian buat larutan apa saja? Jadi di sini kita membuat 3 larutan. Yang pertama adalah larutan lisol dengan Larutan lisol berapa persen? 2%, larutan kreolin dia 0,5%, dan larutan sabun dia 4 gram atau 2 bentuk botol. Oke, dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya atau Ya, memberikan masing-masing kritik dan kelompok saja saran. pertanyaan ya. Silakan. Atas kesempatan telah kami dari kelompok 3 ingin bertanya apa saja kekurangan atau kelebihan dengan menggunakan desinfektan dari 3 bahan ini. Kekurangan kelebihan. Kami dari kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan kelompok 3. Apa saja kekurangan dan kelebihan dari masing-masing cairan? Fungsi utama klorin adalah menghambat pertumbuhan serta membasmi bakteri dan berbagai jenis mikroba. Kekurangan paparan klorin juga bisa menimbulkan beberapa masalah kesehatan seperti iritasi kulit, iritasi mata, gangguan pernafasan. Kelebihan lisol cocok untuk membersihkan lantai, efektif membunuh kuman dan menghilangkan bau tidak sedap. Untuk kekurangan lisol, Lisolnya harus 2 sampai 3%. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya adik-adik akan melakukan proses desinfeksi menggunakan larutan yang sudah dibuat. Ya. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Hah? Silakan yang mau bertanya. Tapi kalau misalkan ada lagi di pertemuan selanjutnya mau buat larutan baru tidak apa. Kalau misalkan ini sudah tidak mau pakai, mau buat yang baru, berarti tinggal dirapikan saja dan bahannya supaya hari Sabtu kita langsung masuk praktek proses desinfeksi. Oke, silakan kelompok 2. Ada yang bertanyakan? Kalau tidak ada, silakan 1 orang saya minta untuk memberikan kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, desinfeksi dan desinfektan itu berbeda. Desinfeksi adalah proses penghancuran sebagian atau seluruh mikroorganisme patogen, sedangkan desinfektan adalah cairan bahan kimia yang digunakan untuk melakukan proses desinfeksi tersebut. Saya ingin melakukan refleksi pembelajaran. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Oke, adik-adik senang? Oke, tepuk tangan dulu untuk untuk pertemuan selanjutnya masih lanjutan dari desinfeksi ya. Jadi saya sudah sampaikan bagaimana kita akan melakukan proses. Jadi tadi masih pembuatan larutannya. Untuk pertemuan selanjutnya adalah larutannya itu digunakan untuk membersihkan peralatan. Oke, sebelum pembelajaran hari ini ditutup, silakan ketua kelas pimpin berdoa. Teman-teman, sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih
Semoga kita diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Insya Allah kita bertemu di pertemuan hari Sabtu ya.